Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas menemukan konsep fungsi kuadrat. Nah, untuk menemukan konsep fungsi kuadrat, kita akan belajar melalui sebuah masalah. Nah, masalah ini kita biasa temui di kehidupan nyata tanpa kita sadari. Nah, lanjut pada masalah pertama, yaitu adalah masalah pada debit air. Nah, di sini disajikan sebuah masalah untuk pengadaan air bersih bagi masyarakat desa. Anak terantau dari desa tersebut sepakat membangun tali air dari sebuah sungai di kaki pegunungan ke rumah-rumah penduduk. Sebuah pipa besi yang panjangnya S dan berdiameter D ditanam pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan air sungai sebagai saluran air. Tentukan debit air yang mengalir dari pipa tersebut. Nah, pada kali ini kita menggunakan gravitasi bumi 10 meter per detik kuadrat. Nah, jadi kita nggak cuma belajar matematika aja, tetapi kita sambung ke pelajaran fisiknya juga. Nah, di sini karena kita kesusahan untuk bagaimana sih mengilustrasikannya. Nah, yang pertama, kita akan memecahkan masalah menggunakan ilustrasi gambar. Nah, di sini adalah penampang sungai dari samping. Nah, misalnya di sini adalah lebar sungai yaitu A1. Kemudian di sini ada P1. Nah, P1 ini adalah tekanan air pada mulut pipa. Nah, sedangkan ada P2 itu adalah tekanan air pada ujung pipa. Nah, di sini juga ada H. H ini adalah kedalaman pipa di bawah permukaan air sungai, yaitu 1 meter tadi. Jadi H ini nilainya 1 meter. Selanjutnya ada H1. H1 di sini adalah ketinggian pipa dari permukaan tanah. Jadi di sini ada pipa, di sini ada tanah. Jadi ketinggiannya yaitu H1. Kemudian ada H2. H2 di sini merupakan ketinggian permukaan air sungai dan di sini ada tanah. Jadi ketinggian air sungainya itu ada berapa? Disebut H2. Nah, di sini juga ada V2. Nah, V2 di sini adalah kecepatan air mengalir dari ujung pipa. Nah, di sini kan ujung pipanya, jadi kecepatan air mengalirnya itu berapa? Ada juga A1. Nah, A1 di sini tadi sudah disebutkan yaitu luas penampang permukaan air sungai. Sedangkan A2 ini adalah luas penampang permukaan ujung pipa. Dan tadi juga kita sebutkan bahwa menggunakan gravitasi 10 meter per detik. Nah, ini tadi misalkan sudah saya jelaskan. P1 itu apa, P2 apa, V1 apa, V2 apa, A1 apa, A2 apa, dan gravitasinya berapa. Nah, lanjut kita ke langkah penyelesaiannya. Karena tadi kita sudah dimisalkan, nah di sini langkah penyelesaiannya yang pertama kita itu menggunakan analisis tekanan dan kecepatan air. Jadi kita kan yang ditanyakan adalah debit airnya. Nah, yang pertama kita cari adalah analisis tekanan dan kecepatan air. Jadi kita harus pintar juga ya fisikanya di sini. Nah, gimana sih cara mencari analisis tekanan dan kecepatan air? Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, luas permukaan sungai itu A1. Itu jauh lebih besar dari luas permukaan pipa. Nah, luas permukaan pipa tadi A2. Jadi, nanti itu kita bisa katakan A1 itu lebih besar dari A2. Nah, sedangkan tadi adalah V1. V1 itu kecepatan air sungai mengalir. Nah, di sini sama dengan 0.
Nah, berdasarkan persamaan Bernoulli, nah di sini juga belajar persamaan Bernoulli juga. Itu kan tadi kita sudah menemukan rumus nih. Rumusnya di sini sebentar. Nah, P1 itu rho GH, rho GH. Nah, karena di sini kita ketahui P1 itu rho GH, nah melalui persamaan itu kita bisa hitung analisis tekanan dan kecepatan air. Nah, berarti berdasarkan persamaan Bernoulli ini kita bisa dapatkan persamaan ini. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, tadi diketahui kalau H itu adalah kedalaman pipa di bawah permukaan air sungai, yaitu 1 meter. Nah, artinya H ini kita bisa dapat dari H1 kurangi H2, di mana H1 tadi ketinggian pipa dari permukaan tanah dan H2 ketinggian permukaan air sungai. Jadi, mencari H kita bisa dapatkan dari H1 kurangi H2. Jadi, di sini kita ganti nilai H-nya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini. GH sama dengan setengah V2 kuadrat, yaitu kalau kita cari V2-nya, jadi akar 2GH. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Nah, lanjut kita ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, karena tadi sudah kita analisis tekanan dan kecepatan air, maka kita bisa menghitung debit air. Nah, debit air itu persatuan debit air itu kan Q. Nah, persatuan waktu. Nah, cara mencari Q, apakah masih ingat? Nah, cara mencari Q adalah luas dikali kecepatan. Nah, jadi Q sama dengan A kali V. Nah, tadi A itu adalah luas penampang. A tadi adalah luas penampang pipa. Nah, luas penampang pipa itu diketahui 1/4 pi d kuadrat. Dan tadi kita sudah dapatkan di sini V2 sama dengan akar 2GH. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, A adalah setengah pi d kuadrat dan V adalah akar 2GH. Jadi kita dapatkan QD sama dengan akar 20/4 pi kali d kuadrat. Nah, jadi ini itu merupakan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat, kenapa dikatakan fungsi kuadrat? Karena di sini juga ada kuadratnya dan ini merupakan fungsi. Kalau misalnya D-nya diganti, nanti ini akan ketahuan. Akan kita ketahui berapa sih debit airnya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, debit air yang mengalir dari pipa dinyatakan dalam fungsi kuadrat, yaitu QD sama dengan akar 20/4 pi kali D kuadrat. Nah, ini. Nah, dengan syarat bahwa D ini adalah bilangan real dan lebih dari sama dengan 0. Jadi, D-nya itu nggak boleh negatif ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah kita bahas masalah yang pertama, artinya teman-teman sudah mulai paham nih. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua ini masalah yang ada pada kain songket. Nah, masalahnya, sebuah kain songket memiliki ukuran panjang 9/4 meter dan lebar 3/4 meter. Di bagian tengah terdapat 5 bagian. Daerah luas seluruhnya adalah 451
per 400 meter. Tentukan ukuran meter bagian kain songket yang berwarna merah dan daerah berambu benang. Oke, sekarang kita lihat dulu. Gambarnya ada di sebelah sini. Tadi diketahui bahwa kain songket memiliki ukuran panjang 9/4, berarti panjang itu dari sini sampai ke sini itu 9/4 meter. Sedangkan lebar dari sini menuju sini itu adalah 3/4 meter. Nah, di bagian tengah ini ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seluruh bagian luasnya sini itu adalah 451/400 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan ukuran kain yang berwarna merah ini. Berwarna merah di atas dan bawah, dan juga luas di ukuran di bagian rambu-rambu benang ini, kanan kiri. Nah, kira-kira berapakah ukuran kain berwarna merah dan berambu benang? Nah, kita akan selesaikan dengan fungsi kuadrat. Nah, tadi kita sudah ketahui panjang, lebar. Nah, sekarang kita misalkan. Nah, tadi panjang songket itu 9/4. Nah, kita misalkan bahwa panjangnya itu P. Jadi, panjang songket adalah P sama dengan 9/4 M. Nah, lebar songket itu kita misalkan dengan L kecil. Nah, seperti ini. L kecil sama dengan 3/4 meter. Dan lebar daerah berwarna merah dan berambu benang itu kita misalkan dengan X. Nah, kita misalkan dengan X meter. Nah, akibatnya kalau kita misalkan seperti ini, maka panjang dan lebar daerah bagian dalam itu masing-masing P-2X meter dan 1-2X meter. Nah, kalau masih seperti ini mungkin kurang paham ya. Nah, kita coba jabarkan menggunakan gambar. Nah, di sini tadi kan di sini ada kain merah. Di sini ada merah juga. Di sini ada rambu-rambu benang, di bagian kanan juga ada rambu-rambu benang. Dan di sini ada bagian tengahnya itu 5 bagian. Nah, tadi panjangnya keseluruhan itu kita ketahui 9/4 meter. Nah, kita tadi misalkan bahwa lebar daerah berwarna merah di sini sampai sini, lebar itu di sini sampai sini itu adalah X. Jadi, kalau kita cari panjang keseluruhan itu kan P. Nah, maka panjang dari merah ini itu kita bisa katakan P kurangi 2X. Karena di sini sama panjangnya, jadi 2X. Nah, di bagian bawah juga sama. P kurangi 2X. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian. Nah, karena daerah bagian dalam songket itu berbentuk persegi panjang, maka luas bagian dalam songket itu kita bisa katakan dengan menggunakan luas persegi panjang, yaitu luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi itu P-2X dan lebarnya 1-2X. Dan lebarnya adalah L-2X. Nah, di sini kita bisa tulis. Berarti untuk fungsi kuadratnya itu kita cari dari sini. Nah, ini kita kalikan 9/4 dikali 3/4, 9/4 dikali -2x, -2x kali 3/4, -2x kali -2x. Nah, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, ini masih kita bisa sederhanakan lagi. Itu menjadi seperti ini. Jadi L1X sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 27/16, di mana X ini adalah bilangan real dan X itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk fungsi kuadratnya.
Nah, setelah kita mendapatkan fungsi kuadrat ini, lalu apa langkah-langkah yang kita lanjutkan? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa luas bagian dalam kain itu adalah 451/400. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat tadi. Nah, jadi kita masukkan ke sini yang diketahui yaitu 451/400. Nah, jadi kita dapatkan 451/400 sama dengan 4x kuadrat kurangi 6x ditambah 27/16. Nah, kita sederhanakan lagi. Di sini 451/400-nya kita pindah ruas jadi min. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, di sini 675/400 kita kurangi 451/400. Nah, kita masih punya di sini. Nah, sehingga kalau misalnya kita faktorkan ulang lagi, maka dihasilkan 2x min 14/5 kali 2x min 1/5. Nah, di sini kita cari x-nya, ketemu x sama dengan 7/5 atau x sama dengan 1/10. Nah, kita menggunakan x sama dengan 1/10. Nah, kalau kita menggunakan x sama dengan 1/10, maka ukuran panjang dan lebar daerah songket yang berwarna merah dapat ditentukan. Nah, tadi kan kita tahu bahwa rumus P1 itu sama dengan, atau panjang berwarna merah itu P sama dengan P-2x. Nah, jadi kita masukkan di sini x-nya adalah 110 dan P-nya 9/4. Nah, maka kita dapatkan 9/4 kurangi 1/5 sama dengan 41/20 meter. Nah, ini panjang dan kita cari lebarnya. X-nya menggunakan 1/10, maka tadi lebar 1 sama dengan L kurangi 2X. Nah, L tadi kita ketahui 3/4 dan X-nya 1/10. Jadi 3/4 kurangi 1/5. Hasilnya 11/20 meter. Jadi, ukuran panjang dan lebar daerah yang berambu benang itu kita bisa katakan bahwa tadi kan sebentar. Nah, di sini. Nah, daerah yang berambu benang berarti kan lebar dikali lebar 1 dikali X. Berarti lebar 1 tadi kita dapatkan 11/20 dan X-nya itu adalah 1/10. Jadi ukurannya adalah panjang kali lebarnya yaitu 11/20 kali 1/10 meter. Sedangkan daerah merah itu P1-nya tadi kita dapat 41/20 dikali X-nya 1/10. Jadi yang berwarna merah itu 41/20 kali 1/10. Nah, ini dikalikan 2 ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan X sama dengan 7/5? Karena nanti akan menghasilkan panjang dan lebar yang bernilai negatif. Nah, jadi tadi kita manfaatkan fungsi kuadratnya itu pada bagian sini. Nah, itu dia adalah pembahasan penyelesaian masalah-masalah menggunakan konsep dari fungsi kuadrat. Nah, kesimpulannya adalah fungsi kuadrat X dalam suatu fungsi dapat ditentukan oleh fx sama dengan 2x kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, di mana A
9 real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.